Baik anak-anakku, kita lanjutkan kembali pembelajaran tentang momentum di video yang ketiga ini. Nah, momentum ini kemarin terakhir adalah kita membahas tentang gaya, ya kan? Gaya hubungannya dengan waktu pada sebuah grafik. Kalau kalian lihat pada slide ini, di slide ini ada dua buah grafik. Grafik yang sumbunya sama, F terhadap T. F terhadap T, tapi bentuk grafiknya berbeda. Yang satu pendek, yang satu tinggi, gitu ya. Wah, kalau lihat grafik ini, Bapak jadi ingat sama grafiknya corona. Ya, corona itu grafiknya tinggi, ingin dibuat jadi pendek, tapi ini nggak ada hubungannya sama corona ya. Kita hubungannya sama impuls. Nah, perhatikan, dua grafik ini sudah Bapak atur sehingga luasnya sama. Nah, oke, luasnya sama. Perhatikan apa bedanya grafik ini. Kedua grafik ini meskipun luasnya sama, tetapi luas ini bentuknya beda ya. Jadi di sini dia agak pelan kemudian naik ke atas, dan di atas dia agak lambat kemudian turun ke bawah. Tapi delta T itu ingat dia terjadi dalam waktu yang singkat ya. Dalam waktu yang singkat tuh di bawah 1 detik. Wah, cepat sekali. Memang iya. Ya misalnya kalian menendang bola, tendang bola ya. Kira-kira kalian bisa hitung nggak waktu sentuh kaki kalian sama bola? Berapa detik tuh? Ya nggak mungkin 1 detik, pasti mungkin sekitar 0,1 atau 0,2 detik. Itulah waktu yang singkat, gaya yang diberikan dalam waktu yang singkat ya. Kalau ini dia lebih singkat lagi, lebih singkat tapi gayanya besar, tinggi dia, sehingga luasnya bisa sama. Nah, luas ini menyatakan besar impuls ya. Luas kurva ini menyatakan besar impuls. Oke, dua jenis gaya yang berbeda ya. Perhatikan kalimat ini. Dua jenis gaya yang berbeda dapat mempunyai impuls yang sama. Oke, karena impuls itu cuma bergantung pada perubahan momentum. Nanti kita lihat contoh soal ya. Karena kita lihat contoh soal ini, hubungan impuls dan momentum. Ada dua buah kotak nih, lihat gambarnya. Ada yang light, ringan, ada yang heavy, berat. Ini bukan terang ya, ini bicara ringan dan heavy. Heavy itu berat. Nah, dua kotak yang satu lebih berat dari yang lain. Mula-mula diam pada permukaan horizontal yang licin. Ini tidak ada gesekan ya toh. Gaya tetap yang sama yaitu F bekerja pada masing-masing kotak selama 1 detik. Kotak mana yang memiliki momentum paling besar setelah gaya bekerja? Nah, momentum itu berarti kecepatannya paling besar yang mana? Yang light atau yang heavy? Ketika didorong pada gaya yang sama selama 1 detik. Yang mana kira-kira menurut kalian? Tebak aja langsung. Apakah yang ringan atau yang berat? Silahkan ditebak. Oke, jawabannya A, B, atau C. Kira-kira gitu ya. Mau pilih A boleh, pilih B boleh, pilih C boleh. Jawabannya apa? Anak-anakku jawabannya adalah jeng 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 C. Ya, jawabannya adalah C. Sama. Kenapa sama? Karena momentumnya ya, momentum adalah perubahan momentum adalah impuls ya. Bapak boleh tulis nih ya. Impuls itu adalah perubahan momentum. Nah, kira-kira gini. Momentum pertama kan diam nih. Ini kan perubahan tuh P2 kurang P1. Momentum mula-mulanya 0. Ini P2. Nah, bagaimana P2 kondisi akhirnya setelah 1 detik? Sementara impuls yang diberikannya sama, karena impuls itu adalah F dikali T. Nilainya sama, maka P2-nya akan sama. Nah, sederhana kan? Jadi, jangan lihat masalah berat atau ringan. Lihatnya adalah apakah impulsnya sama atau tidak. Oke, sederhana kan? Sederhana sekali ya. Kita lihat contoh, misalnya ini penerjun payung. Wah, yang satu terjun, dia mendarat di tanah. Yang satu dia terjun mendaratnya di salju. Kira-kira menurut kalian lebih enak yang mana? Mendarat di salju atau di tanah? Ya pasti dong jawabannya salju. Ya, mendarat di salju. Kenapa? Karena lebih empuk. Nah, itu jawaban orang awam ya. Itu jawaban orang biasa. Tapi ketika kita sudah belajar impuls dan momentum, kita bisa jawab dengan konsep impuls momentum. Wah, apa itu konsepnya? Perhatikan. Penerjun payung, anggaplah mereka terjun dari pesawat yang sama ya. Kemudian dari ketinggian yang sama, sehingga ketika mereka sampai ke tanah, tentu kecepatannya sama nih ya. Kecepatan sampai tanah dan waktu dia berhenti ya 0 kan kecepatannya. Maka penerjun payung ini mengalami perubahan momentum yang sama besar. Kalau perubahan momentumnya sama antara kedua penerjun ini,
maka impulsnya sama. Sementara impuls itu rumusnya adalah F dikali T. Ini rumusnya. Sementara untuk I1 dengan I2 ini sama. Ini F1, ini T1 ya, ini kalikan T2. Ini sama nih dua ini. Nah, jadi perhatikan, ini apa? T1 dan T2. Waktu sentuh. Ya, peristiwa ketika mereka menyentuh. Yang mana yang lebih lama? Yang mana yang lebih cepat ketika ini nyentuh tanah sampai berhenti, ketika ini nyentuh tanah sampai berhenti? Tentu yang ini lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Ini lebih lama. Karena ada bantalan salju yang empuk nih. Kalau ini nggak empuk-empuk amat ya, keras lah tanah, gitu ya, namanya juga tanah. Jadi delta T1 ini akan T-nya lebih kecil. Kalau ini T-nya lebih besar. Nah ini ya, T-nya lebih kecil, T-nya lebih besar. Kalau ini T1, ini kita sebut T2. Maka kalau kita lihat di sini, F1-nya akan besar. Sementara F2-nya akan kecil. Nah, jadi F1 besar, gaya yang diterima oleh penerjun besar, bayangkan aja. Makanya sakit dia, lebih sakit dibandingkan yang ini. Nah, kira-kira gitu ya. Ini pembahasan momentum untuk kasus ini. Kita juga bisa bahas pada kasus tinju ya. Ini orang ditinju nih. Pertanyaannya, kenapa harus pakai sarung tangan? Apa hubungannya sarung tangan? Kenapa kalau tidak pakai sarung tangan? Ya nggak pakai sarung tangan lebih sakit atau Pak? Ya jelas lah. Kenapa? Karena dengan sarung tangan jadi empuk. Nah, kalian bisa jelaskan dengan konsep impuls dan momentum. Bagaimana? Kalau bicara empuk, itu mah orang awam, orang normal, orang fisika bicara pakai momentum. Ya, silakan sekalian jelaskan sendiri dengan penggunaan momentum. Ini adalah tugas nomor 1. Ya, tugas 1 kerjakan di kertas lembar, kirimkan di Google Classroom. Penjelasan kenapa orang ditinju pakai tangan lebih sakit dibandingkan kalau pakai sarung tinju. Tugas pertama, oke? Lanjut. Oke, kita kembali kepada grafik yang tadi. Perhatikan, ini adalah rumus impuls tadi ya, yang pakai integral. Kalian masih ingat di video sebelumnya, ini adalah impuls. Nah, sekarang karena luasnya sama, luas kurvanya sama, saya bisa bikin kotak nih. Kotak yang panjang dan lebarnya akan sama. Ya, ini delta T yang lebih besar, delta T lebih kecil. Ini F average, average itu artinya rata-rata. Ya. Ini F average juga artinya rata-rata. Yang luas kotaknya sama. Oke, jadi kita boleh mengganti rumus integral yang memusingkan ini dengan rumus gaya rata-rata kalikan delta T. Ini adalah penyederhanaan teorema momentum impuls. Rumus inilah yang akan kita pakai di rumus-rumus SMA. Oke, kalian tidak usah bingung, tidak usah takut sama integral ini, itu buang saja ya. Perubahan momentum adalah gaya rata-rata yang dikerjakan pada benda kalikan selang waktu dia menyentuh. Nah, itu dia. Kita akan coba pada soal-soal, oke? Stop dulu videonya, video berikutnya aja lah soal-soal, oke?